Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusen Farhitul Isna, biasa dipanggil Sanu. Saya mahasiswi dari UNSA, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat semester 4. Di sini saya akan mengulas kembali tentang materi yang sudah saya presentasikan dengan tema ruang lingkup perkembangan manusia. Ruang lingkup perkembangan manusia. Apa sih ruang lingkup itu? Ruang lingkup itu seperti batasan-batasan. Jadi kalau ruang lingkup perkembangan manusia itu batasan-batasan yang tidak keluar dari pembahasan perkembangan manusia. Lalu, apa itu perkembangan manusia? Perkembangan atau pengembangan menurut pemahaman saya yaitu suatu proses yang melibatkan pemahaman kita dan peningkatan keterampilan yang kita miliki. Hal ini membutuhkan waktu yang berlanjut guna meningkatkan potensi yang kita miliki untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Maksud dari kata baik di sini adalah baik dari segi fisiknya, dari segi emosionalnya, intelektualnya, maupun spiritualnya. Jadi, saya akan menyebutkan 3 poin ruang lingkup perkembangan manusia. Poin yang pertama, definisi pengembangan diri. Poin yang kedua, konsep dasar pengembangan diri. Dan poin yang ketiga, ruang lingkup perkembangan manusia. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu definisi pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan minat bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Baik, di sini saya juga menyebutkan 2 teori pengembangan diri menurut Abraham Maslow dan M.C. Sutherland. Yang pertama, teorinya Abraham Maslow. Menurut beliau, pengembangan diri merupakan suatu usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap aktualisasi dirinya. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan puncak di antara kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain. Berikutnya adalah teorinya M.C. Sutherland. Menurut beliau, pengembangan diri merupakan usaha pemenuhan kebutuhan untuk berprestasi. Berprestasi di sini maksud beliau adalah bukan hanya tentang akademik, melainkan juga dalam lingkungan masyarakat ataupun politik. Lalu di poin yang kedua ada konsep dasar pengembangan diri. Nah, yang namanya manusia kan pasti mengalami proses perkembangan, entah itu dari segi fisiknya maupun dari segi psikisnya, mulai sejak bayi sampai masa tua. Nah, dalam proses ini terdapat banyak sekali perubahan yang terjadi, aspek fisik, intelektual, moral, sosial, bahasa, emosi, dan perasaan. Hal tersebut pada dasarnya membuat hubungan yang baru, lalu membentuk fisik dan psikis yang berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dengan adanya hubungan ini, menyebabkan persaingan saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Yang terakhir, poin ketiga, yakni ruang lingkup perkembangan manusia. Nah, proses perkembangan manusia itu melalui beberapa fase. Dalam setiap fase akan ditandai dengan ciri-ciri tingkah laku sebagai karakteristik fase tersebut. Yang pertama, permulaan kehidupan atau konsepsi. Yang kedua, fase prenatal atau dalam kandungan. Yang ketiga, proses kelahiran dari 0 sampai 9 bulan. Keempat, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun. Kelima, fase kanak-kanak dari 2 sampai 5 tahun. Yang keenam, fase anak-anak dari 5 sampai 12 tahun. Yang ketujuh, fase remaja dari 12 sampai 18 tahun. Fase ke-8 adalah dewasa awal dari 18 tahun sampai 25 tahun. 9, fase dewasa dari umur 25 tahun sampai dengan 45 tahun. Yang ke-10, fase dewasa akhir dari umur 45 tahun sampai dengan umur 55 tahun.
Yang terakhir fase ke-11 yakni fase akhir kehidupan dari umur 55 tahun sampai ke atas. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.